Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zena Garanina dengan NIM 24030101010. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini, saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat untuk tugas UAS praktikum algoritma dan struktur data saya. Soal yang pertama yaitu mengimplementasikan struktur data linked list. Jadi, linked list sendiri adalah struktur data yang mirip seperti rangkaian gerbong kereta. Setiap data itu disimpan dalam sebuah kotak yang disebut node. Dan setiap node itu tahu siapa teman di depannya lewat yang kita sebut pointer atau next. Oke, untuk bagian pertama di sini saya membuat kelas terlebih dahulu menggunakan nama saya, kelas node_Zena. Kelas ini menyimpan satu data mahasiswa yang lengkap. Ada NPM, nama, IPK, dan next. NPM, nama, dan IPK itu dibuat untuk memasukkan data mahasiswa yang akan dimasukkan. Sedangkan next itu dibuat untuk menunjuk ke kode berikutnya yang awalnya kita isi non terlebih dahulu karena di sini kita belum tahu yang akan dimasukkan. Kemudian selanjutnya saya membuat kelas linked list. Di sini di kelas ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi tambah awal. Fungsinya untuk menambahkan data di depan atau kepala linked list. Caranya yaitu dengan membuat node baru, kemudian node baru diarahkan ke kepala yang lama sehingga node baru menjadi kepala yang baru. Berikutnya ada fungsi tambah akhir. Sama seperti tambah awal, tetapi bedanya yang ini ditambahkan di belakang. Caranya yaitu kalau linked listnya kosong, node baru akan menjadi kepala yang baru. Tetapi kalau sudah ada data, maka node yang baru akan disambungkan di akhir. Kemudian akan di-print data NPM yang dimasukkan ditambahkan di akhir. Kemudian ada fungsi hapus by NPM. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari linked list berdasarkan NPM yang kita masukkan. Langkah yang pertama yaitu kita mulai dari self head atau kepala linked list dan kita menyimpannya di variabel current. Di sini juga saya menyiapkan variabel pref untuk menyimpan node sebelumnya saat kita akan menjalankannya. Di sini saya mengisinya dengan non terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perulangan while. Selama current tidak kosong, maka akan diperiksa apakah current.npm sama dengan npm yang ingin kita hapus. Kalau iya, berarti kita ketemu node yang ingin dihapus. Kalau pref masih non, artinya node yang dihapus ada di paling depan. Jadi kita cukup geser kepala ke current.next. Kalau pref tidak non, artinya node yang dihapus ada di tengah atau di akhir. Kita tinggal sambungkan node sebelumnya ke node sesudahnya sehingga node current dilewati. Setelah berhasil menghapus, tinggal dicetak data NPM yang dipilih Kemudian di sini ada fungsi hapus by npm. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari linked list berdasarkan npm yang kita masukkan. Langkah-langkahnya yang pertama itu dimulai dari linked list, dari kepalanya.
Dimana di sini kita masukkan ke dalam variabel current. Kemudian di sini juga ada variabel pref untuk menyimpan node sebelumnya saat kita akan menjalankannya. Di sini diisi non terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perulangan while. Selama current tidak kosong, maka kita akan memeriksa apakah current.npm sama dengan npm yang ingin kita hapus. Kalau iya, berarti kita ketemu node yang ingin kita hapus. Kalau pref masih non, artinya node yang dihapus ada di paling depan. Jadi kita cukup geser kepala ke current next. Kalau prefnya tidak non, artinya node yang dihapus ada di tengah atau di akhir. Kita tinggal sambungkan node sebelumnya ke node sesudahnya, sehingga node current dilewati. Setelah berhasil menghapus, maka akan tercetak data npm yang dipilih berhasil dihapus. Kemudian di sini ada fungsi cari by npm. Di sini kita mulai lagi dari kepala yang kita masukkan ke dalam variabel current. Di sini kita akan menelusuri satu persatu menggunakan perulangan while dan periksa apakah current.npm sama dengan npm yang dicari. Kalau ketemu, kita tinggal cetak detailnya yang berisi npm, nama, dan IPK-nya. Kalau sudah sampai akhir dan tidak ketemu, maka akan tercetak data npm yang dicari tidak ditemukan. Yang terakhir ada fungsi tampilkan, di mana fungsi ini untuk menampilkan data-data yang telah kita masukkan agar kita bisa melihatnya. Berikut adalah contoh penggunaannya. Baris pertama buat linked list kosong, lalu kita akan menambahkan mahasiswa di awal dengan npm 24030101010 dengan nama Zena, IPK 3.8. Kemudian akan ditambahkan pula di akhir dengan npm 24030101009 dengan nama Dwi, IPK 3.7. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari data yang telah dimasukkan ini. Kemudian di sini saya mencari data dengan npm 24030101010 dan saya ingin menghapusnya. Kemudian setelah telah terhapus, saya ingin menampilkan kembali data yang terbarunya. Baik, soal kedua ada algoritma pencarian menggunakan binary search. Binary search sendiri adalah cara mencari data yang sudah terurut dengan cara membagi dua terus-menerus sampai ketemu. Jadi kita tidak perlu cek satu persatu dari awal sampai akhir. Di sini terdapat fungsi binary search yang menerima dua parameter. R adalah list atau array yang sudah terurut dan target adalah nilai yang ingin kita cari. Di sini kita menentukan batas kiri dan batas kanan dari array yang akan kita cari. Awalnya kiri menunjukkan ke indeks pertama yaitu 0. Kanan menunjuk ke indeks terakhir yaitu panjang array dikurangi 1. Selama batas kiri masih lebih kecil atau sama dengan batas kanan, kita terus melakukan pencarian. Di dalam loop, kita hitung indeks tengah dengan cara menjumlahkan kiri dan kanan, lalu dibagi dua dengan pembagian bulat. Disinilah kita melakukan pemeriksaan apakah nilai tengah itu adalah yang kita cari. Kalau elemen di posisi tengah sama dengan target, berarti kita sudah menemukan nilainya. Kita kembalikan indeks tengah dengan hasil. Kalau nilai di tengah lebih kecil dari target, artinya target pasti ada di sebelah kanan. Jadi kita geser batas kiri menjadi tengah ditambah 1. Sebaliknya, kalau nilai di tengah lebih besar dari target, artinya target ada di sebelah kiri. Maka kita geser batas kanan menjadi tengah dikurangi 1. Kalau keluar dari loop, artinya target tidak ditemukan di array. Jadi kita kembalikan dikurangi 1 untuk
memberitahu bahwa nilai tidak ada. Ini adalah contoh penggunaannya, di mana di sini terdapat angka 3, 5, 9, 12, dan 16. Dan di sini saya ingin mencari angka 12. Oleh karena itu nanti akan terprint angka ditemukan di indeks yang keberapa, dan jika tidak ditemukan maka akan terprint angka tidak ditemukan. Untuk soal ketiga itu ada algoritma sorting menggunakan selection sort. Selection sort sendiri adalah salah satu cara untuk mengurutkan data dengan cara memilih nilai terkecil atau terbesar dan menukarnya ke posisi yang benar secara satu persatu secara berurutan. Di sini saya membuat fungsi dengan nama selection sort yang menerima satu parameter saja, yaitu R, yaitu list atau array yang ingin kita urutkan. Kita simpan panjang array ke dalam variabel n supaya tidak menghitung len berulang-ulang. Kita pakai loop dari indeks i sama dengan 0 sampai i sama dengan n dikurangi 1. I menunjukkan posisi saat ini yang sedang kita tempatkan nilai terkecil ke sana. Awalnya kita anggap nilai paling kecil ada di indeks i. Kemudian kita telusuri semua elemen di sebelah kanan i. Mulai dari j sama dengan i ditambah 1 untuk mencari apakah ada yang lebih kecil dari r, index underscore min. Kalau kita menemukan nilai yang lebih kecil, kita update index underscore min menjadi indeks j. Setelah kita cek semua elemen kanan, kita tukar nilai di i dengan nilai paling kecil yang sudah kita temukan. Dengan begitu, setelah satu iterasi, elemen terkecil sudah ada di posisi i. Dan ini adalah contoh penggunaannya, di mana di sini saya memerintahkan untuk mengurutkan angka 73, 44, 13, 35, dan 14. Oke, baik. Jadi di sini adalah hasil dari program yang telah saya buat. Yang pertama itu linked list. Data yang saya tambahkan di awal itu dengan npm 24030101010 dan data yang saya tambahkan di akhir itu 24030101009. Kemudian di hasil tampilan datanya terdapat dua data yang telah berhasil kita tambahkan. Kemudian di sini saya memerintahkan untuk menemukan data dengan npm 24030101010 untuk dihapus. Setelah berhasil dihapus, kemudian saya menyuruh untuk menampilkan kembali data yang terbaru, dan di sini sudah terlihat jelas bahwa data yang pertama berisi 2 data dan data yang kedua berisi 1 data saja. Yang kemudian ada binary search, yang mana angka ditemukan di indeks ketiga. Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, yang mana itu berarti bahwa angka yang saya cari berada di indeks yang ketiga. Kemudian yang selection sort, sebelum diurutkan itu 73, 44, 13, 35, dan 14. Tidak beraturan. Oleh karena itu setelah diurutkan berubah menjadi yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 13, 14, 35, 44, dan 73. Saya rasa cukup sekian penjelasan yang akan saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.